perkebunan berpengaruh besar terhadap perkembangan di Indonesia. Berbagai komoditi perkebunan seperti sawit, tembakau, dan cengkeh menjadi sumber daya utama bagi masyarakat di negeri ini. Dalam museum ini, terdapat 7 komoditas hasil perkebunan yang berpengaruh besar terhadap sejarah perkembangan di Indonesia. Pertama ada tembakau deli. Tembakau deli banyak diproduksi dan dijual ke luar negeri. Kemudian ada karet, kopi, kakao, teh, tebu, dan kelapa sawit. Sejak dahulu, hasil perkebunan tidak boleh sembarangan dikirim ke luar negeri. Perlu adanya asosiasi terlebih dahulu, sehingga dibangunlah Pusperin II sebagai kantor asosiasi perkebunan. Bangunan ini tuh ada karena asosiasi perkebunan, yaitu Asosiasi Perkebunan Karet atau yang biasa kita tahu itu AFROS. Nah, AFROS itu ada kepanjangannya. Kepanjangannya yaitu Algemene Vereniging van Rubberplanters de Oostskust van Sumatera. Dia itu merupakan asosiasi perusahaan perkebunan karet se-Sumatera Timur. Nah, asosiasi itu ada sejak tanggal 27 Juni 1910. Sedangkan bangunan ini ada itu pada tahun 1818. Lalu pada tahun 1918. Lalu pada tahun 1919 bangunan itu baru jadi gitu. Gaya arsitektur gedung AFROS dipengaruhi oleh rasionalisme yang bangkit pada awal abad ke-20. Bangunan 4 lantai ini memiliki dekorasi sederhana dalam gaya Art Nouveau. Gedung AFROS memiliki ciri khas yang mudah dikenali, yaitu kubah hijau di bagian atap gedung. Di bawah kubah hijau tersebut terdapat tulisan tahun 1918 dan 1919 sebagai tanda tahun pembangunan gedung. Museum Perkebunan Indonesia II sebagai bangunan bersejarah tetap memberikan kesan klasik dan kuno, sehingga tidak ada satupun dari bagian gedung yang diubah atau dirombak. Museum ini sendiri memiliki 4 lantai. Lantai 1 dan 4 berisi ruangan pameran, sementara lantai 2 dan 3 tidak diperkenankan dikunjungi karena masih merupakan bagian kantor BKS PPS atau Badan Kerjasama Perusahaan Perkebunan Sumatera. Koleksi yang dipamerkan di museum kebanyakan berasal dari Rotterdamse Leeuw, yaitu sebuah maskapai pelayaran Belanda yang beroperasi sejak tahun 1839, yang bertugas melayani jalur Indonesia dan negara-negara timur. Selain itu, museum juga banyak memamerkan hasil perkebunan dari PT Sukovindo, PT PN II, PT PN III, dan kantor BKS PPS sendiri. Contoh koleksi yang berasal dari Roompot dan Ciloid adalah lukisan Batak, miniatur kapal, dan patung yang mempresentasikan pekerja perkebunan dahulu. Sementara barang antik yang kebanyakan berasal dari BKS PPS sendiri yaitu mesin tik, mesin hitung, dan mesin klip surat. Museum juga memamerkan produk hilir berupa bibit kelapa sawit, coklat, lilin, teh, dan gula dari masing-masing perusahaan.
Pada lantai 4 terdapat jam antik dan loncengnya. Jam ini buatan pabrik tersohor bernama Bonaventura Icebox di kota Asten, Belanda, dan baru dipasang ke gedung Afros pada tahun 1920 dan masih berfungsi hingga saat ini. Sebenarnya ini nggak dibangun sih, karena memang bangunan ini kan udah ada. Jadi kenapa dijadikan museum? Karena untuk melestarikan bangunan juga. Ya seperti yang kita tahu kan, ini kan bangunan lama kan, menjadi cagar budaya. Makanya itu daripada dibiarkan kosong, dijadikanlah museum. Kenapa dijadikan museum perkebunan? Karena memang kan bangunan ini kan memang dulunya kan memang bekas perkebunan kan, perkebunan karet. Nah, kenapa yang dijadikan kedua? Karena yang di museum 1 itu udah ada di Katamso. Nah, makanya di sini dijadikan museum perkebunan kedua.